Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri. Nah, jadi perbandingan trigonometri ini adalah hal yang paling dasar yang harus kamu ketahui mengenai trigonometri. Nah, jadi pelajaran trigonometri ini harus kamu ketahui dari awal sampai akhir karena trigonometri ini ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi pelajarannya berlanjut. Nah, oleh karena itu, dipahami baik-baik ya. Oke, kita langsung saja. Perbandingan trigonometri. Nah, ini ada kata kunci yang bisa kamu nyanyikan atau kamu ingat ya. Kalau saya bilangnya adalah sin, demi, kos, sami, tan, desa. Oke, saya ulang lagi ya. Sin, demi, kos, sami, tan, desa. Nah, ini salah satu yang harus kamu ingat ya dalam trigonometri. Nah, maksudnya gimana Bu dari nyanyian yang tadi? Nah, ini ada segitiga siku-siku. Ini ada sudut A dan sudut B di sini. Nah, jadi kita mau cari-cari ada sin, kita mau cari sin A, sin B, kemudian cos A, cos B, tan A, tan B. Nah, kemudian ada lagi kosekan, ada lagi sekan, dan ada lagi kotangen. Nah, jadi satu-satu ya kita kerjakan. Nah, kita fokus ke sudut A dulu. Ini menandakan dia siku-siku ya. Ini tanda siku-siku artinya 90 derajat. Nah, ini ada namanya si sudut A. Sudut A. Kita mau cari si berapakah sin A itu? Nah, sin A-nya berapa? Nilai dari sin A. Nah, ini X, Y, R ini adalah angka nanti ya. Bisa angka, bisa huruf. Tapi ini ada seperti variabel atau penggantinya aja saya buat contohnya ya. Nah, ini ada sin A. Sin A itu apa? Sin A itu apa? Sin, demi. Sin, demi. Arti demi itu apa? Depan per miring. Demi itu adalah depan, per mi-nya itu adalah miring. Ya. Depan per miring, sin A. Nah, fokus ke sudut A. Sudut A, sin A, depan per miring, depan A. Depan dari A siapa? Depan si A adalah si Y. Depan per miring, miring itu adalah si R. Nah, miring itu adalah dia yang paling panjang. Nah, jadi kalau nanti soalnya dia kasih tahu angka, maka angka yang paling panjang itu adalah sisi miringnya. Nah, jadi sisi miring itu bukan dia karena miring dia sisi miring, tapi adalah sisi yang paling panjang. Nanti kalau dalam segitiga yang mana yang paling panjang itu adalah sisi miring. Nah, jadi sin A adalah Y per R, yaitu depan per miring. Depannya si Y, miringnya adalah si R. Nah, kemudian sin A kita lanjut lagi. Cos A berapa nilainya cos A? Cos sami. Sami itu adalah samping per miring. Nah, cos sami, sami. Nah, kita kan fokus cos A ya, berarti kita fokus ke sudut A aja. Samping, sampingnya itu mana? Sampingnya si samping. Samping itu berarti si X. X per miring, miringnya si R. Nah, kemudian tan desa, tan A. Berapakah nilai tan A? Tan A berarti apa? Desa, depan per samping. Nah, desa, depan dari si A. Depan si A adalah si Y. Depan si A adalah si Y. Kemudian samping si A adalah si X. Y per X. Nah, itu adalah sin, cos, dan tan. Nah, kemudian ada lagi namanya kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kosekan itu apa? Sini saya buat ya. Oke, di sini saya buat kosekan A. Kosekan itu adalah 1 per sin. Kosek ditulis dibaca kosekan ya. Kosekan adalah 1 per sin. 1 per sin. Nah, kemudian ada lagi namanya sekan. Sekan adalah 1 per cos. Kemudian satu lagi adalah kotangen, ditulis kotan, itu adalah 1 per tan. Nah, ini jangan terbalik-balik. Kalau ada kosekan, jadi
banyak siswa yang menganggap kalau kosekan itu kan ada cos di sini, berarti dia sepercos, salah ya. Nah, jadi kosekan ini kebalikannya, di sini kan cos nih ya kan. Itu kosekan itu sama dengan 1 per sin. Jadi jangan mentang-mentang ada cos di sini, dia kamu buat 1 per cos, salah ya. Nah, jadi kosekan itu adalah 1 per sin. Nih, jangan terbalik di sini. Kosekan itu adalah 1 per sin. Kalau sekan itu adalah 1 per cos dan kotangen itu adalah 1 per tan. Nah, artinya apa? Nah, kalau misalnya dia tanya, berapakah kosekan A? Berapakah sekan A? Kemudian berapakah kotangen A? Kotan A? Nah, kosekan A adalah 1 per sin. 1 per sin artinya apa? Kebalikan dari sin aja. Nah, kebalikan dari si sin. Nah, ini kan sinnya sin A adalah Y per R. Berarti kalau kosekan apa? Kebalikannya. Berarti adalah R per Y. Kebalikan dari sini Y per R, berarti kosekannya adalah R per Y. Nah, sekan itu adalah sepercos. Berarti kebalikan dari cos. Cosnya apa? Cosnya X per R. Maka kebalikannya adalah R per X. Nah, kemudian kotangen A. Kotangen A adalah sepertan. Kebalikan dari si tan. Berarti ini Y per X berarti jadi X per Y. Nah, seperti itu. Jadi gampang aja kalau udah kita tahu sin, cos, dan tan, otomatis kita tahu si kosekan, si sekan, dan si kotangen. Nah, itu untuk sudut si A. Kita lanjut ke sudut si B. Nah, sama caranya. Nah, kita buat lagi di sini ya. Sin A. Sin B. Sin B, sin demi. Nah, karena B kita fokus sih sudut si B, sin demi depan per miring. Depan si B adalah si X, miringnya si R. Nah, kemudian cos lagi ya, cos B, cos B, cos sami cos B. B-nya ditengok sami, samping, sampingnya si Y, miringnya si R. Kemudian tan desa tan B, desa depan per samping, depannya adalah si X. Depannya si X, samping, sampingnya si Y, X per Y. Nah, berarti kalau udah dapat sin, cos, dan tan, dapat gampang aja. Berarti kalau kosekan B itu artinya 1 per sin. Nah, berarti lihat sinnya. Sin B-nya berapa? X per R. Berarti kalau kosekannya kebalikannya. Berarti R per X. Nah, kemudian kalau si sekan B itu adalah seper cos. Nah, berarti kebalikan dari ini. Cos. Cosnya adalah Y per R. Berarti kalau misalnya sekannya berarti R per Y. Nah, kemudian kotangen. Kalau kotangen B itu sama dengan 1 per tan. 1 per tan berarti kebalikan tan. Kebalikan tan adalah X per Y, berarti si Y per X. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya aja ya, untuk supaya lebih jelas. Nah, contoh soal ini mirip dengan soal yang akan kamu kerjakan satu soal. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan nilai cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, jika diketahui adalah sin alfa sama dengan 3 per 5. Bu, ini belum ada segitiganya, gimana? Ya, kita buat dulu segitiganya biar lebih gampang. Nah, sin alfa, kita buat segitiga siku-sikunya. Dari sini kita udah dapet nanti. Saya buat di sini ya, segitiga siku-sikunya. Nah, ini siku-siku, alfanya terserah mau di sini atau di sini. Saya mau buat di sini aja alfanya. Sin alfa sama dengan 3 per 5, ya. Sin alfa sama dengan 3 per 5. Sin alfa 3 per 5. Nah, sebelumnya kamu kan tahu itu sin apa? Sin demi. Nah, ini kata kuncinya tadi yang kamu nyanyiin tadi. Sin demi, ya kan? Sin demi. Nah, demi depannya 3, depan sudutnya 3, miringnya 5. Ini miringnya 5. Nah, berarti 3 per 5, sin alfa 3 per 5, artinya demi, depannya 3, miringnya 5. Nah, Bu, ini berapa yang di sampingnya? Ini belum ada nilainya, jadi gimana caranya? Kita cari dulu nilainya. Pakai apa cara nyariknya? Nah, ini udah dipelajari ketika kamu belajar Pitagoras di SMP atau di MTS. Nah, jadi mudah-mudahan kamu masih ingat ya. Belajar Pitagoras saya langsung ke
Nggak usah langsung ke rumus, saya langsung Pitagoras langsung cepatnya aja. Anggap ini adalah si X ya. X sama dengan berapa titik-titik ya. Nah, saya buat langsung Pitagoras X sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi lainnya. Ya, dikurang kuadrat sisi lainnya. Sisi miring kuadrat, sisi miring ya, yang dikurangkan itu adalah, yang dikurangin adalah kalau dia tanya selain dari sisi miring maka dia dikurang. Tapi kalau dia tanya sisi miringnya, dia itu ditambah. Nah, ini kan dia nanya bukan sisi miring, ya kan? Berarti adalah sisi miring kuadrat dikurang kuadrat sisi lainnya. Sisi miringnya berapa? Sisi miring kuadrat berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, kenapa dikurang? Karena dia bukan sisi miring yang ditanya. Kalau yang ditanya sisi miring, Bu, maka ditambah. Nah, berarti akar dari 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, dikurang 3 kuadrat adalah 9. 25 dikurang 9, 16. Akar dari 16 adalah 4. Ya, maka si X berapa? 4. Nah, atau kita buat hapus, udah dapat semua? 3, 4, 5. Nah, jadi nanti kalau belum ada 1 di sini, kamu cari dulu pakai Pitagoras. Mudah-mudahan kamu mengerti pelajaran SMP yang dahulu ya. Nah, udah dapat semuanya 3. Kemudian pertanyaannya gampang aja. Nah, berarti itu cos kan? Cos apa? Cos alpha. Cos apa tadi? Cos samping per miring. Sampingnya berapa? 4 per 5. Sampingnya 4, miringnya 5. Dapat cos alpha. Tan alpha. Tan alpha sama dengan apa? Tan alpha, tan desa. Berarti desa depan per miring. Depannya adalah 3. Ya kan? Depan sudut adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti tannya adalah 3 per 5. Kemudian kosekan. Nah, kosekan. Nah, tadi dapat ya sinnya. Nah, supaya kamu lebih gampang di sini kamu buat lagi nih sinnya. Sin alpha tadi sama dengan 3 per 5 ya, udah tahu ya. Nah, kenapa? Supaya dia mau buat lengkap kayak tadi. Nah, jadi kamu buat lagi sin alpha 3 per 5, kosekan alpha 4 per 5, tan alpha sama dengan oke, sorry, sebentar salah ya. Nah, ini tan alpha, kurang fokus. Tan desa depan per samping, depannya adalah 3, sampingnya adalah 4, kurang fokus ya. Nah, jadi ini alpha adalah depannya 3, sampingnya adalah 4, bukan 5 ya. Nah, depannya 3 per sampingnya 4, jadi tan alpha adalah 3 per 4. Nah, selesai sampai situ, berarti apa lagi yang belum tuh? Kosekan ya. Nah, kosekan alpha itu adalah 1 per sin. Nah, kebalikan sin, berapa sinnya? 3 per 5, berarti 1 per sin adalah 5 per 3. Nah, kemudian kosekan alpha, kemudian sekan ya. Kosekan udah, kemudian sekan. Sekan itu adalah 1 per cos. Cosnya berapa? Cosnya 4 per 5, berarti kebalikannya, dibalik. Berarti 5 per 4. Nah, kemudian tan. Kotangen alpha. Kotangen alpha adalah 1 per tan. 1 per tan, berarti kebalikan dari tan. Tannya 3 per 4, berarti dia 4 per 3. Dibalik ya angkanya. Nah, selesai. Dapat sinnya dikasih tahu, dapat cosnya, dapat tannya, dapat kosekannya, dapat sekannya, dapat kotangennya. Nah, jadi itu adalah soal yang saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan satu soal. Soalnya itu adalah, nah lihat, soalnya adalah hampir mirip dengan soal yang seperti ini. Hampir mirip, jadi nanti kamu caranya adalah silahkan buat segitiganya terlebih dahulu. Nah, setelah kamu buat segitiganya terlebih dahulu, maka caranya sama seperti ini. Kamu ada satu sisi yang belum dikasih tahu, maka kamu cari pakai Pitagoras. Nah, jadi soalnya adalah tentukan sin alpha, tangen alpha, kosekan alpha, sekan alpha, dan kotangen alpha jika diketahui cos alpha sama dengan 8 per 10. Ya, tentukan sin alpha, tangen alpha, kosekan alpha,
Sekant alfa dan kotangen alfa jika diketahui cos alfa sama dengan 8/10. Jadi, nanti kamu buat segitiganya dulu, setelah itu kamu cari Pitagorasnya, kemudian kamu isi seperti ini. Hanya satu soal, ini sebagai latihan kamu, apakah kamu mengerti dari apa yang saya jelaskan? Nah, semoga apa yang saya jelaskan semuanya ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.